Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Supriyadi. Saya di sini akan melanjutkan presentasi tentang software. Software terbagi menjadi dua perangkat, yaitu ada OS dan BIOS. Yang pertama yaitu OS. OS atau Operating System adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara hardware dan software pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. OS mengelola sumber daya komputer dan menyediakan lingkungan kerja yang memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk berinteraksi dengan hardware. Yang kedua, fungsi dari OS adalah untuk manajemen sumber daya, yaitu mengatur penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat penyimpanan untuk memastikan efisiensi operasional. Yang kedua yaitu antarmuka pengguna, yaitu menyediakan yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer baik melalui command line maupun graphical user interface. Dan yang ketiga itu pengelolaan proses. OS bertanggung jawab untuk mengelola proses-proses yang berjalan, termasuk pembuatan penjadwalan dan penghentian proses. Yang ketiga yaitu jenis dari OS itu sendiri. Ada yang pertama yaitu terdiri dari Windows. Windows adalah salah satu OS paling populer yang dikembangkan oleh Microsoft. Yang kedua adalah macOS, sistem operasi yang dirancang khusus untuk produk Apple, yang menawarkan integrasi yang kuat dengan perangkat keras Apple. Yang ketiga yaitu Linux, sistem operasi open source yang fleksibel dan disesuaikan. Yang keempat yaitu Unix, sistem operasi yang banyak digunakan di server besar dan superkomputer. Yang terakhir yaitu yang kelima adalah Mobile OS, sistem operasi yang dirancang khusus untuk perangkat mobile seperti Android dan iOS. Cara kerja OS itu sendiri yaitu yang pertama bertugas untuk mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat penyimpanan. Ini termasuk alokasi sumber daya kepada aplikasi yang berjalan. Yang kedua yaitu proses booting. Saat komputer dinyalakan, OS melakukan proses booting yang mencakup pengujian perangkat keras dan membuat sistem operasi dari media penyimpanan ke dalam memori. Dan perangkat yang kedua adalah yaitu BIOS atau BIOS. BIOS adalah singkatan dari Basic Input atau Output System, yang merupakan sistem dasar pada sebuah komputer. Ia berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data serta mengidentifikasi, mengkonfigurasi, menguji, dan menghubungkan hardware ke operasi sistem ketika komputer diaktifkan. Fungsi dari BIOS sendiri yaitu untuk booting, menjalankan aktivitas perangkat lunak komputer yang bekerja dengan mengidentifikasi dan memastikan kesiapan dari perangkat keras yang terpasang pada motherboard. Yang kedua yaitu informasi dari sistem, memberikan informasi dasar kepada pengguna mengenai spesifikasi hardware yang terpasang pada komputer. Yang ketiga yaitu konfigurasi dasar sistem. BIOS dapat digunakan untuk mengatur konfigurasi dasar sistem komputer seperti mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat keras, yang mengatur waktu dan tanggal serta proses booting komputer. Jenis BIOS sendiri yaitu yang pertama ada IBM BIOS, dan yang kedua ada Phoenix BIOS, yang ketiga ada Award BIOS, dan yang terakhir yaitu AMI BIOS. Cara kerja BIOS yaitu melakukan post-boot process, yaitu melakukan self-test untuk memastikan semua perangkat keras berfungsi dengan baik. Yang kedua, Load Operating System. Setelah post selesai, BIOS memuat sistem operasi yang tersimpan di hard drive. Yang ketiga yaitu Configuring Setting. Sebelum mengubah setting default BIOS untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang chassis. Chassis sendiri yaitu adalah kotak atau penutup luar yang melindungi komponen-komponen internal dari komputer seperti motherboard, CPU, kartu grafis, hard drive, dan power supply. Fungsi dari chassis yaitu sebagai sirkulasi udara dan pendinginan. Casing dirancang dengan ventilasi dan kipas untuk memastikan aliran udara yang baik yang membantu mencegah panas berlebih atau overheating. Jenis chassis yang pertama adalah full tower yang memiliki ukuran casing biasanya setinggi 55-75 cm. Yang kedua ada mid tower yang memiliki ukuran menengah yaitu sekitar 45-55 cm. Dan yang ketiga yaitu mini tower, memiliki ukuran lebih kecil dari mid tower, tingginya sekitar 35-45 cm. Dan yang keempat yaitu small form factor,
yang memiliki ukuran sangat kompak, biasanya berukuran lebih kecil dari mini tower. Dan yang terakhir yaitu desktop casing yang memiliki ukuran lebih lebar daripada tinggi, biasanya diletakkan secara horizontal. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan